Ore gede mangane akeh. Mantapna. Serta misi membentuk generasi yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembangkan kemampuan fikir dan zikir, serta kreativitas melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, mencetak lulusan yang berakhlak mulia, jujur, amanah, dan bertanggung jawab, menumbuhkan jiwa berkarakter dan budi pekerti sejak dini dengan membiasakan penerapan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, menerapkan kebiasaan bersih dan rapi dalam setiap kegiatan di kelas maupun di luar kelas, memberikan pendampingan dan fasilitas terbaik demi menyalurkan bakat, minat, serta kreativitas anak semakin berkembang, menyediakan wadah untuk menambah wawasan dengan literasi kapanpun dan dimanapun, melatih dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan tenaga pendidik dan kependidikan terus dilakukan agar tersedianya inovasi dan kreativitas sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Penerapan keterampilan inti pendidikan sehari-hari, keteladanan, kesadaran sosial, dan cita tanah air tetap terjaga. Mengenalkan pendidikan yang modern dan sifat kompetitif melalui pertukaran pelajar serta kompetisi secara nasional maupun internasional demi membentuk pola pikir yang kreatif serta meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual dalam berinteraksi. Untuk meningkatkan kualitas, MI Muhammadiyah 5 Surabaya terus memperbaiki segala sistem dan sarana prasarana di sekolah, mengabdikan diri dan tetap bermanfaat bagi masyarakat sekitar dengan mengadakan bermacam kegiatan berbagi bersama, berkolaborasi dengan media elektronik ternama, terus menyesuaikan dan berusaha mengimbangi kemajuan dunia pendidikan demi lancarnya pelaksanaan pembelajaran meski harus dilakukan dengan tetap berjarak. MI Muhammadiyah 5 Surabaya terletak di Jalan Jajaran 1, nomor 77. Mewujudkan tatanan mulia sesuai visi MI Muhammadiyah 5, yaitu unggul dalam ilmu dan akhlak, serta misi membentuk generasi yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembangkan kemampuan fikir dan zikir serta kreativitas melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, mencetak lulusan yang berakhlak mulia, jujur, amanah, dan bertanggung jawab,
menumbuhkan jiwa berkarakter dan budi pekerti sejak dini dengan membiasakan penerapan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Menerapkan kebiasaan bersih dan rapi dalam setiap kegiatan di kelas maupun di luar kelas. Memberikan pendampingan dan fasilitas terbaik demi menyalurkan bakat, minat, serta kreativitas anak semakin berkembang. Menyediakan wadah untuk menambah wawasan dengan literasi kapanpun dan di mana. Melatih dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan tenaga pendidik dan kependidikan terus dilakukan agar tersedianya inovasi dan kreativitas sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Penerapan keterampilan inti pendidikan sehari-hari, keteladanan, kesadaran sosial, dan cita tanah air tetap terjaga. Mengenalkan pendidikan yang modern dan sifat kompetitif melalui pertukaran pelajar serta kompetisi secara nasional maupun internasional demi membentuk pola pikir yang kreatif serta meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual dalam berinteraksi. Untuk meningkatkan kualitas, MI Muhammadiyah 5 Surabaya terus memperbaiki segala sistem dan sarana prasarana di sekolah, mengabdikan diri dan tetap bermanfaat bagi masyarakat sekitar dengan mengadakan bermacam kegiatan berbagi bersama, berkolaborasi dengan media elektronik ternama. Terus menyesuaikan dan berusaha mengimbangi kemajuan dunia pendidikan demi lancarnya pelaksanaan pembelajaran, meski harus dilakukan dengan tetap berjarak. MI Muhammadiyah 5 Surabaya terletak di Jalan Jajaran 1, nomor 77. Mewujudkan tatanan mulia sesuai visi MI Muhammadiyah 5, yaitu unggul dalam ilmu dan akhlak, serta misi membentuk generasi yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengembangkan kemampuan fikir dan zikir serta kreativitas melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Mencetak lulusan yang berakhlak mulia, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Menumbuhkan jiwa berkarakter dan budi pekerti sejak dini dengan membiasakan penerapan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Menerapkan kebiasaan bersih dan rapi dalam setiap kegiatan di kelas maupun di luar kelas. Memberikan pendampingan dan fasilitas terbaik demi menyalurkan bakat, minat, serta kreativitas anak semakin berkembang. Menyediakan wadah untuk menambah wawasan dengan literasi kapanpun dan di mana. Melatih dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan tenaga pendidik dan kependidikan terus dilakukan agar tersedianya inovasi dan kreativitas sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman.
Penerapan keterampilan inti pendidikan sehari-hari, keteladanan, kesadaran sosial, dan cinta tanah air tetap terjaga. Mengenalkan pendidikan yang modern dan sifat kompetitif melalui pertukaran pelajar serta kompetisi secara nasional maupun internasional demi membentuk pola pikir yang kreatif serta meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual dalam berinteraksi. Untuk meningkatkan kualitas, MI Muhammadiyah 5 Surabaya terus memperbaiki segala sistem dan sarana prasarana di sekolah, mengabdikan diri dan tetap bermanfaat bagi masyarakat sekitar dengan mengadakan bermacam kegiatan berbagi bersama, berkolaborasi dengan media elektronik ternama. Terus menyesuaikan dan berusaha mengimbangi kemajuan dunia pendidikan demi lancarnya pelaksanaan pembelajaran, meski harus dilakukan dengan tetap berjarak. MI Muhammadiyah 5 Surabaya terletak di Jalan Jajaran 1, nomor 77. Mewujudkan tatanan mulia sesuai visi MI Muhammadiyah 5, yaitu unggul dalam ilmu dan akhlak, serta misi membentuk generasi yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembangkan kemampuan fikir dan zikir serta kreativitas melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, mencetak lulusan yang berakhlak mulia, jujur, amanah, dan bertanggung jawab, menumbuhkan jiwa berkarakter dan budi pekerti sejak dini dengan membiasakan penerapan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, menerapkan kebiasaan bersih dan rapi dalam setiap kegiatan di kelas maupun di luar kelas, memberikan pendampingan dan fasilitas terbaik demi menyalurkan bakat, minat, serta kreativitas anak semakin berkembang, menyediakan wadah untuk menambah wawasan dengan literasi kapanpun dan dimanapun, melatih dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan tenaga pendidik dan kependidikan terus dilakukan agar tersedianya inovasi dan kreativitas sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Penerapan keterampilan inti pendidikan sehari-hari, keteladanan, kesadaran sosial, dan cinta tanah air tetap terjaga. Mengenalkan pendidikan yang modern dan sifat kompetitif melalui pertukaran pelajar serta kompetisi secara nasional maupun internasional demi membentuk pola pikir yang kreatif serta meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual dalam berinteraksi.
meningkatkan kualitas, MI Muhammadiyah 5 Surabaya terus memperbaiki segala sistem dan sarana prasarana di sekolah, mengabdikan diri dan tetap bermanfaat. Aku siapa? Guntur siapa? Ayam siapa? Aku di mana? Kalau di mana ya di mana? Nggak tahu aku. Assalamualaikum. Tes. Guntur siapa? Assalamualaikum. Kurang 2 menit ya. Siap-siap mengikuti Zoom hari ini. Mana gua tahu? Assalamualaikum. Salam. Isyarat server. Kamera apa? Merah-merah pojok kiri itu loh. Udah. Siap untuk belajar. Mulai bantal. Ya kamu sama nanti. Telok. Gimana? Guntur gimana? Halo Nathan. Hari sis. Halo. Halo Nathan. Halo Jis. Halo Kanaya. Enggak. Halo Vino. Halo Lemu. Lemu siapa Lemu? Halo Guntur. Itunya mana? 1 menit lagi ya. Iya. Habibi. Assalamualaikum anak-anak semua. Yang soli dan soliha. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya. Sudah sholat sayang, sholat subuh? Sudah. Siapa yang belum sholat subuh hari ini? Aku. Oh, kenapa? Aku sudah, Ustazah. Benar bangun. Usahakan sholat subuh ya sayang ya. Walaupun kalian bangun jam berapapun, usahakan kalian sholat subuh ya. Karena hanya untuk pembelajaran. Karena kalian belum balik. Ya, Sudah sarapan? sudah. Saya sudah ya. Sudah. Sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Kenapa ketika kita memulai pembelajaran harus sarapan dulu? Supaya ketika kita menerima pelajaran, kita bersemangat. Fokus. Iya, juga fokus, tidak lemes, tidak loyo, sehingga bisa menjadi anak yang hebat dan pintar. Dan sehat. Ya, sehat juga. Apalagi menu makanannya yang bergizi. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, kita membaca doa dulu ya sayang. Ya. Siapa yang bisa mewakili untuk membaca doa belajar hari ini? Siapa yang mau mencoba mewakili? Ayo. Gak ada. Loh, kenapa nggak ada? Ada dong. Aziz. Sudah lupa kan doa belajarnya?
Insya Allah belum kan? Ayo, siapa yang mau mewakili membacakan doa belajar? Usman, kelas Umar, kelas Abu Bakar, kelas Ali. Ayo, siapa yang mau mencoba mewakili? Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan dulu dong. Saya Ustazah sebutkan nama dan kelasnya. Ayo. Aziz dua Ali. Mas Aziz 2 Ali. Alhamdulillah ada yang mewakili. Terima kasih Mas Aziz. Yuk kita mulai sama-sama. Sebelum pembelajaran kita membaca doa dulu ya. Yuk Mas Aziz. Raditu billahi rabban. Ayo sama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni Semoga pembelajaran kita hari ini bisa lancar dan bermanfaat. Terima kasih Mas Aziz atas bantuannya membacakan doa pada pagi hari ini. Sudah siap semua? Bukunya sudah disiapkan? Buku apa yang disiapkan pada pagi hari ini? Pinter semuanya. Buku petik C. Hebat. Ayo kita mulai ya. Penjelasan Ustazah ya. Sudah ya. Anak-anakku, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bahasa Indonesia. Anak-anak, ketika kalian mau berkunjung ke rumah teman, kalian ada yang bingung di mana ya letak rumah temanku. Lah, untuk mengatasi kebingungan, kalian bisa dengan membaca Dena. Ya enggak? Ya. Apa sih Dena itu? Ya. Apa artinya Dena? Peta. Siapa lagi yang tahu? Dena itu apa ya? Pinter, iya. Disempurnakan sama Sada ya. Gambar yang menunjukkan suatu tempat itu adalah Dena. Nah, ketika kalian sudah memperhatikan Dena, kalian harus memperhatikan gambarnya yang sesuai dengan Dena. Mana letak tempat tersebut. Suatu contoh, kalian buka pada buku paket halaman 3. Kita intip dulu sebentar ya buku paketnya, biar bermanfaat. Halaman 3, coba dilihat. 2C ya. Iya sayang, 2C nak. Lihat ya. Perhatikan di situ ada Dena Rumah Ayu. Di sebelah Rumah Ayu ada toko buku dan juga rumah Linda. Kira-kira toko buku halaman letaknya di sebelah mana dari Rumah Ayu? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Rumah Ayu. Ya. Di sebelah Rumah Ayu itu ada toko buku dan rumah Linda. Kira-kira toko buku itu sebelah mana? Sebelah kanan atau kiri dari Rumah Ayu? Kanan. Pintar hebat. Siapa tadi yang menyebutkan kanan? Kanan. Oh, pintar. Sebelah kanan. Toko buku itu adalah sebelah kanannya Rumah Ayu. Sedangkan rumah Linda terletak di sebelah kiri dari Rumah Ayu. Hebat sekali ya.
Nah, anak-anakku, sebagai manusia kita harus saling tolong. Betul apa enggak? Betul. Apa sih arti tolong menolong itu? Tematik yang mana, Ustazah? Apa sayang? Tematik yang mana? 2C apa yang 2C? 2C. 2C sayang. 2C ya. Nanti Uswinda yang 2C. Sekarang Ustazah yang 2C ya. Ayo, arti tolong menolong apa? Bukan membantu, Saling membantu. Hebat. Ada yang lain? Tolong menolong arti yang lain mungkin saling membantu. Tolong menolong itu adanya saling membantu. Jadi kita sebagai sesama teman kita harus saling tolong menolong ya. Kemudian sinonim dari kolaborasi. Apa sih sinonimnya? Persamaan sama. Ada yang ngomong ini. Pasangan. Persamaan apa? Kerjasama. Arti sinonim itu apa? Persamaan kata. Jadi dua kata yang mempunyai arti yang sama itu adalah sinonim. Apa sinonim? Dari tadi. Apa sinonim? Persamaan kata. Apa sinonim dari kolaborasi? Pinter, hebat, kerjasama. Bisa juga persatuan, atau bisa juga perhimpunan, atau bisa juga persekutuan. Iya, betul. Lebih cocok yang kerjasama ya. Jadi kolaborasi artinya apa sayang tadi? Kerjasama boleh, persekutuan boleh, persatuan boleh. Aku yang ngebuat. Sekarang masih sinonim lagi. Sinonim dari kata kompak. Apa sinonim dari kata kompak? Lupa apa ya namanya? Ayo, kalau belajar yang baik ya, tidak ada yang bersuara, berbicara selain mengikuti pembelajaran. Kalau ada yang berbicara, Ustazah akan berhenti berbicara. Kalian aja yang menerangkan ya, Ustazah yang mendengarkan. Apakah mau seperti itu? Tidak. Tidak. Oke, dilanjutkan ya sama Ustazah. Apa arti sinonim kompak? Kompak, sinonimnya apa? Halo? Rukun. Ya, rukun. Rukun ya. Rukun, damai, akur. Itu adalah sinonim dari kata kompak. Sekarang membuat kalimat. Ya sabar ya, sabar. Iya sayang. Ya, sekarang coba siapa yang bisa membuat kalimat dari kata menyapu? Siapa? Sebutkan nama dan kelasnya. Siapa yang bisa membuat kalimat dari kata menyapu? Angkat tangan, sebutkan nama dan kelasnya. Ayo Mbak, siapa namanya? Siapa sayang? Bisa dikeraskan suaranya sayang. Ali. Oh, Mbak Fahira ya? Mbak Fahira ya? Mbak Farah. Ya. Ayo Mbak.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Membuat kalimat dari kata menyapu, bukan mengaji. Yang paling aja biar kayak Apa kalimatnya? Ayu membantu ibu menyapu lantai. Menyapunya dikasih garis bawah. Ya. Ayu membantu ibu besar banget gue. lantai. Menyapunya dikasih garis bawah. Sekarang membuat kalimat yang kedua dari kata mencuci. Siapa yang bisa? Kamu yang paling biar agak kecil. Cuci. Bilang Yang bisa. mencuci. Ibu Buat kalimat. sedang mencuci. Ayah. Apa diulangi lagi? Ibu sedang mencuci. Mencuci apa? Mencuci baju. Mencuci apa? Mencuci rambut? Baju. Mencuci sepatu? Oh iya, Ibu mencuci sedang mencuci baju. Atau mencuci pakaian. Terima kasih dari kelas 2 Ali. Siapa namanya? Ya, Sama-sama. Kembar. Siapa sayang namanya? Ustazah ingat tanya kembar. Siapa namanya, Nak? Zara sama Aska. Iya, Mbak Aska sama Mbak Zahra. Terima kasih bantuannya sudah membuat kalimat ya. Sekarang lanjut ke mata pelajaran matematika. Oke. Sekarang ke pelajaran matematika ya. Mengenal mata uang. Semuanya pasti sudah tahu uang. Ya Ya kan? tahu. Buat beli jajan pakai uang, beli baju pakai uang. Semuanya pakai uang. Gunanya untuk apa? Untuk jual beli. Mata uang di Indonesia itu menggunakan rupiah. Apa Nana? Mata uang di Indonesia namanya apa? Rupiah. Dan ada dua jenis mata uang, yaitu uang logam dan juga uang kertas. Uang logam contohnya berapa saja? Siapa yang bisa menyebutkan uang logam? 5.000. 10.000 uang logam. 25 dari yang terakhir. 25 rupiah. 50 rupiah. 100 rupiah. 200 rupiah. 500 rupiah. 1.000 rupiah. Akhir 1.000 yang uang logam sayang ya. Kemudian yang kedua jenis uang kertas. Ayo sebutkan berapa aja nilainya. Uang kertas 1.000. Berapa lagi? 2.000. 5.000. 10.000. 50.000. 100.000. Oh terakhir sudah lupa 20.000 adalah jenis mata uang yang dari uang kertas. Sekarang kalian sebutkan ini. Kita punya gambar. Ini nilainya berapa ya? 50.000. Ini nilainya berapa? 50.000. Ini nilainya berapa ini? 50.000. Berapa ini? 50.000. Berapa? 50.000 ya? Oh iya, 50.000. Siapa tadi yang menjawab? Kelas berapa? Kelas berapa tadi yang menjawab tadi ya? 50.000. Ya. Sekarang ganti lagi. Bentar. Ini berapa ini? Novel Umar. Ini berapa ini nilainya?
Ayo Mas Asam, apa Mas Asam? 500. 500 nggak jelas ya. Nggak jelas. 2.000. Maaf, tidak jelas hasil printnya ya. 500 us. Nah, lagi. Nah, ini berapa ini? 500. 500. Ya, pintar. Ini nilainya 500 rupiah. Nah, sekarang kalau seandainya Ustazah punya pecahan 500 ditambah dengan 500, hasilnya berapa? 1000. Hebat, 1.500, terus hasilnya 1.000. Kemudian kalau Ustazah punya pensil harganya 1.000, kemudian punya bolpen harganya 2.000, Mas Gio harganya berapa nilainya? Pensil harganya 1.000 dengan bolpen harganya 2.000, berapa? Menjadi berapa? 3.000, betul. Jadi kalau kita tukar dengan sejumlah nilai itu 3.000 berarti berapa nilainya? 1.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000, 3.000 sama ya. Jadi harga pensil 1.000 dengan bolpen 2.000 itu bisa kita tukar dengan uang yang senilai 1.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 menjadi 3.000. Sudah paham sayang? Paham? Sampai di sini paham? Alhamdulillah ya. Lagi, Ustazah lagi. Ustazah punya es krim harganya 4.000. Seandainya ditukar dengan uang, nilai uangnya menjadi berapa? Ustazah punya es krim seharga 4.000. Kemudian seandainya ditukar dengan uang senilai berapa? 4.000. 2.000 ditambah dengan 2.000 menjadi 4.000. Jadi kita bayarkan uang 2.000 tambah 2.000, 4.000. 4.000 bisa ditukar dengan es krim seharga 4.000. Paham? Paham? Alhamdulillah. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Uang 200 rupiah, perhatikan siapa yang bisa menjawab hebat ya. Uang 200 rupiah ditambah 200 ya, 200 ditambah 200 lagi ditambah 200 lagi ditambah 200 lagi ditambah 200 lagi menjadi berapa nilai uangnya? 200-nya ada 500 tambah 200 tambah 200 ditambah 200 ditambah 200 menjadi 1.000. Soal matematika yang terakhir ya. 2.000 ini mengurutkannya, kita urutkan nanti dari yang terbesar. Perhatikan baik-baik. 2.000, kemudian 5.000 rupiah, kemudian 10.000 rupiah. Coba diurutkan dari yang terbesar. Ayo, 2.000, 5.000. Diam dulu. Anda bacakan urutannya dari yang terkecil ya. 2.000 ditambah 5.000 ditambah 10.000. Yang terbesar, dari yang terbesar. Ayo, berapa dulu? 10.000. Iya, 10.000 terus 5.000 terus 5.000. Iya, hebat. 10.000 dulu. 5.000. 5.000. Terima kasih.
Sekarang lanjut ke soal PKN ya. PKN. Kita tinggal di rumah bersama dengan satu keluarga ya. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, mungkin juga ada Kakak. saudara kita ya. Lain. Sekarang pertanyaan Ustazah, tugas seorang ayah itu apa? Mencari nafkah. Adalah tugas utama seorang ayah, mencari nafkah. Bisa juga ayah membantu apabila di rumah ada mungkin lampu kita yang rusak, ayah bisa membantu seperti itu ya. Selain tugas utamanya adalah mencari nafkah. Sekarang tugas utama seorang anak. Belajar. Tugas utama seorang anak adalah belajar. Jadi kalian harus belajar yang sungguh-sungguh dan semangat. Dari rumah, tidak boleh bermalas-malasan. Selain tugas utama tadi, seorang anak juga punya tugas tambahan yang lain. Apa? Membantu orang tua di rumah, membantu ayah dan bunda, mungkin bisa membantu membersihkan rumah, membantu ayah mencuci mobil, mungkin yang punya mobil dan yang lain-lain ya. Nah, anak-anakku, kita di negara kita itu mempunyai perbedaan antara suku, agama, dan budaya. Bagaimana anak-anak supaya kita bisa hidup rukun tanpa membeda-bedakan perbedaan tadi? Membedakan teman. Ya, tidak boleh beda-bedakan teman ya. Kita harus hidup apa? Saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi supaya kita bisa hidup rukun, damai dan senang. Ya. Lanjut ke soal SPDB. Pasti SPDB itu soal yang paling mungkin menyenangkan ya. Kita bisa menyanyi, kita bisa menari bersama dengan kalian. Anak-anakku, di dalam pembelajaran SPDB itu ada gerakan alam ya. Ada gerakan alam pada tarian, yaitu gerakan alam pada tarian, yaitu meliputi gerakan tanaman dan juga gerakan hewan. Sekarang coba kasih contoh gerakan alam. Ya, kasih contoh gerakan alam. Apa saja contohnya gerakan alam itu? Cangkul. Tertiup angin. Gerakan mencangkul bagaimana? Nah, menanam padi atau menanam jagung. Gerakan daun tertiup angin. Ayo, gerakan daun tertiup angin ya. Seperti ini gerakannya. Kiri ya. Gerakannya tanaman, sarang hewan, kupu-kupu. Orangnya terbang itu dari alam. Gerakan dari alam ada dua, yaitu tanaman dan hewan. Setelah kita menirukan gerakan tarian, sekarang kita ke lagu. Apa arti dari birama? Apa arti dari 3 birama? Dalam lagu itu kan ada nada, ada ketukan ya. Sekarang sudah mau tanya, apa arti dari 3 birama? Siapa yang menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Paket petik 2C. Bisa kalian lihat di halaman 12. Mainan tak kembali. Dalam satu ruas birama. Dalam satu ruas birama terdapat 3 ketukan nada. Itu adalah arti dari 3 birama. Bisa dilihat lagi di halaman 12 petik 2C ya. Kemudian sekarang kita ke cara pembuatan tampilan, yaitu hiasan dari bahan buatan. Alat yang digunakan untuk memotong bahan membuat buatan apa anak alatnya? Gunting. Kemudian bahannya apa? Bahan dari buatan, hiasan dari bahan buatan.
Apa? Sedotan, kertas, bisa untuk membuat kapal, koran, bisa untuk membuat pesawat, kemudian kerdus, bisa untuk membuat celengan, kaleng, bisa untuk membuat tempat pensil. Itu adalah hiasan dari bahan buatan ya. Kemudian gambar imajinatif. Gambar imajinatif itu bahannya apa saja, alat dan bahannya, yaitu bisa pensil, penghapus, krayon, atau juga pensil warna, dan bisa digambar di buku gambar. Bisa juga dengan menggunakan cat air. Kalau cat air diperlukan kuas dan palet. Apa palet itu? Tempat untuk cat airnya tadi ya. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran dari Ustazah hari ini. Semoga kalian bisa paham. Mungkin ada yang belum jelas? Selesai Jelas sayang? Habis ini nggak apa-apa disuruh delete. Apakah Ustazah dalam menjelaskan tadi terlalu cepat? Sudah jelas, alhamdulillah. Apakah terlalu cepat Ustazah dalam menjelaskan? Tidak. Apa? Terlalu cepat apa enggak sayang? Kalau terlalu cepat Ustazah minta maaf. Semoga lain kali bisa diperbaiki lagi. Tidak ya, kalau tidak ada pertanyaan. Nah ini tadi ya bahan-bahannya ini ya, sedotan ini ya tadi ya. Sudah ya, kalau tidak ada pertanyaan Ustazah akhiri, disambung dengan Ustazah Winda dengan pembelajaran buku petik 2D. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. 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 Ya. Pasal dua dia. Terus mari tanya. MI Muhammadiyah 5 Surabaya terletak di Jalan Jajaran 1, nomor 77. Mewujudkan tatanan mulia sesuai visi MI Muhammadiyah 5, yaitu unggul dalam ilmu dan akhlak, serta misi membentuk generasi yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembangkan kemampuan fikir dan zikir serta kreativitas melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, mencetak lulusan yang berakhlak mulia, jujur, amanah, dan bertanggung jawab, menumbuhkan jiwa berkarakter dan budi pekerti sejak dini dengan membiasakan penerapan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, menerapkan kebiasaan bersih dan rapi dalam setiap kegiatan di kelas maupun di luar kelas, memberikan pendampingan dan fasilitas terbaik demi menyalurkan bakat, minat, serta kreativitas anak semakin berkembang, menyediakan wadah untuk menambah wawasan dengan literasi kapanpun dan dimanapun, melatih dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan tenaga pendidik dan kependidikan terus dilakukan agar tersedianya inovasi dan kreativitas sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman.
Penerapan keterampilan inti pendidikan sehari-hari, keteladanan, kesadaran sosial, dan cita tanah air tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Sudah siap? Sudah siap? Sudah belajar apa? Kenapa? 2D. 2D. Oke. Coba, ada yang tahu nggak tempat pensil itu bentuknya seperti apa? Kotak? Ada Kalau kotak, ini kotak. Nah, balok. Siapa itu yang jawab? Aku. Siapa namanya? Oke, pintar. Balok. Tempat pensil seperti balok. Coba kita lihat di slide yang Ustazah berikan ya. Nah, ini bangun apa? Bangun ruang. Bangun ruang kubus. Iya, bisa dilihat di situ ya. Yang diarsir itu adalah sisi. Nah, yang di huruf G itu adalah titik sudut. Sedangkan yang di panah di atas huruf C itu adalah rusuk. Ada yang tahu rusuk itu apa ya? Garis. 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 Yang diarsir itu sisi. Ada yang tahu kubus memiliki berapa titik sudut? 8. Hebat. Berapa sisinya? 8. Kalau balok berapa titik sudutnya? Ya, siapa yang tahu? Balok 8. Sama-sama 8-nya. Oke, kita lihat gambar berikutnya. 8 titik sudut. Gambar berikutnya. titik sudut. 8. Nah, ini gambar balok ya. 8. Balok memiliki berapa sisi? 6. Berapa rusuknya? 12. Lalu balok sama kubus sama atau beda? Beda. Apa yang membedakan? Posisinya? Yakin beda sisinya? Sama. Yang membedakan apanya? Panjangnya saja, bentuknya lebih panjang daripada
Padaku? Jadi tadi balok dan kubus memiliki berapa rusuk? 12. 12. Berapa sisinya? 6 sisi. 6. Berapa jumlah titik sudutnya? 8. Oke. Jadi harus diingat kubus dan balok memiliki rusuk, sisi, dan titik sudut yang sama, yaitu 12 rusuk, 6 sisi, dan 8 apa? Titik sudut. Ingat-ingat ya. Oke, kita coba lihat gambar berikutnya. Ada gambar apa lagi ya? Lingkaran. Bukan. Nah, gambar apa itu? Coba dilihat. Itu ya, tenang dulu ya. Dulu ya. Dengarkan dulu Ustazah jelaskan. Kalian diam dulu ya. Oke, good. Prisma segitiga memiliki 9 rusuk, 5 sisi, dan 6 sudut. Oke. 6. Berapa rusuknya prisma segitiga? 9. Berapa sisinya? 5 Berapa titik sudutnya, anak-anak? 6 titik sudut. 6 titik sudut. Itu tadi prisma segi berapa? 3. Kita coba lihat gambar selanjutnya. Ada gambar apa lagi ya? Prisma segi 6. Dilihat dari garis di atapnya itu ya. Ada bentuk segi 6-nya. Ya. Prisma segi 6 memiliki rusuk berapa? 18. Sisinya berapa? 8. Berapa titik sudut? 12. Sudah tahu kan rusuk yang mana, sisi yang mana, titik sudut yang mana? Sudah tahu kan ya? Oke. Ingat ya. Jadi prisma segi 6 memiliki 18 rusuk, 8 sisi, dan 12 apa? Titik sudut. Kita lihat gambar berikutnya. Ada gambar apa di sana? Ada yang tahu? Bus atau balok? Saya tanya gambar yang ada di layar kalian. Bukan bentuk bangun ruangnya. Gambar apa itu? Bagus. Dan apa? Siapa yang tahu yang ada warna-warninya itu? Namanya Big. Oh, tenang dulu ya. Tenang dulu ya. Danu dan Rubik termasuk bangun datar apa? Bangun ruang apa ya? Kubus. Oke. Kalau gambar berikutnya, gambar apa ya ini? Mana? Sabar dong. Nah, gambar apa ini, Nak? Akuarium. Akuarium itu seperti apa ya?
Iya, benar sekali. Bentuknya akuarium. Seperti bangun ruang apa ya? Bangun ruang apa itu? Halo, oke, good. Siapa yang jawab? Oke, sudah tahu ya. Lalu peta barisan bangun datar. Kota segitiga sama kota. Kalau teriak-teriak semua, nanti ada yang bisa paham loh ya. Yang dulu semuanya. Peta barisan bangun datar. Ada gambar apa itu? Halo? Bangun datar loh ya, bukan bangun ruang lagi. Semuanya satu sisi. Gambar persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Nah, kalian di sana bisa lihat kan ya, ada ruangan kosong setelah lingkaran. Kira-kira apa sih yang harus diletakkan di situ? Segi panjang atau balok? Balok. Siapa yang jawab balok? Ayo, harus dibedakan ya. Bangun datar dan bangun ruang. Kalau bangun ruang tadi balok. Sekarang bangun datar berarti persegi panjang. Persegi panjang. Ya, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Nah, setelah lingkaran itu kosong. Berarti apa ya? Persegi panjang. Coba kita buktikan. Apa ya? Oke, benar sekali, hebat. Sudah tahu ya? Berarti kita harus menghitung dari segi panjang, segitiga, dan lingkaran. Nah, itu sebelum segitiga ada apa di depan gambarnya? Itu kita letakkan di ruangan yang kosong. Paham anak-anak? Oke, bagus. Kok ada Wahyu Agustin. Nah, sekarang ini bisa dilihat ada angka berapa aja di ruas Birama? 1, 35, benar. Kira-kira lokasi tersebut memiliki birama berapa ya? 3/4. Dari mana 3/4? Ada yang tahu? 251. Ada 3 ketukan. Ada yang tahu 3/4 itu dari mana? 3 ketukan. Oke, Ustazah jelaskan ya. Di dalam baris birama, ruas birama, ada 3 angka yang tertera, yaitu angka 1, 3, dan 5. Nah, lalu apa yang sampingnya, Ustazah? 2 saja kan? Kok dihitung 3 ya? Kenapa? Karena ada apanya? Ada titiknya. Titik itu termasuk dihitung 1 ketukan. Oke. Lalu soal yang kedua, jumlah ketukan pada nadare. Nadare itu angka berapa ya? 2, pinter. Ada berapa ketukan? 5 ketukan. 5 banyak sekali. Nadare, angka 2 itu ada berapa ketukan? Berapa? Ayo. Ada yang tahu? Berapa? 4. 4.
Sekali. Tiga. Nada re memiliki ketukan sebanyak 3 ketukan. Kenapa? Karena di sana ada titiknya dan masing-masing titik nilainya 1. Nah, titiknya ada 2, berarti nilainya 2. Nah, nada re sendiri nilainya 1. Jadi ditambah 1 adalah dua anak-anak. Tambah 1 berapa? 3. Oke. Lalu nada paling panjang terletak pada angka berapa? Siapa yang tahu? 2. Sudah paham ya SBDP? Paham? Oke. Oke. Sekarang kita mau tanya, siapa yang suka bersih-bersih di rumah? Bantuin ayah bunda membersihkan rumah. Makan nasinya pakai ikan apa? Tidak, buah-buahan membersihkan rumah. Makanan berat tapi ya. Membersihkan Rumah. Siapa yang mau membantu orang tuanya? Semuanya Ustaz harapkan mau membantu orang tua ya. Membersihkan rumah supaya apa? Supaya terhindar dari penyakit obat. Oke. Lalu ciri-ciri rumah yang bersih itu bagaimana ya? Tidak ada ventilasi udara, tidak ada kotoran, Terlihat rapi, terhindar dari sampah-sampah yang berserakan. Tidak ada sedikit pun sampah. Lalu apa lagi? mempunyai ventilasi udara. Supaya udaranya bisa keluar masuk, bisa bergantian, tidak pengap. Kalau tidak ada ventilasi, maka ruangan tersebut terasa apa? Panas. Oke. Supaya bersih, sampah harus dibuang pada Tempatnya. Kalian sudah tahu belum? Kalau sampah itu ada macamnya. Apa aja? Botol, ya. Sampah itu dibagi jadi sampah. Ya, udah. Stop dulu ya. Oke, sekarang dengarkan Ustazah ya. Oke, good. Sampah itu dibagi menjadi 2, yaitu sampah basah dan sampah kering. Nah, sekarang sampah basah itu apa aja sih? Ya itu Dara, kita nggak boleh keluar nanti. Kita nggak boleh keluar. Sayur-sayuran. Ya, Peter, sayur-sayuran, kulit buah. Apa lagi? Sisa makanan. Ya, benar. Kotoran hewan, daun itu termasuk sampah basah. Sampah basah itu bisa didaur ulang, bisa dihancurkan dengan mudah tanpa proses, dengan bantuan juga pastinya, tapi lebih mudah pada sampah kering. Nah, anak-anak sudah tahu sampah basah kan? Sampah kering. Sampah kering itu apa aja sih? Botol plastik. Kantong plastik, bagus. Apa lagi? Tanaman plastik. Tadi katanya ranting pohon tadi sampah basah.
Supaya sampah kering plastik, ya, bungkus makanan, itu sampah kering. Sampah kering itu menghancurkannya perlu alat. Ya, tidak hanya dengan mikroorganisme saja bisa hancur. Sampah kering itu harus dengan alat. Sehingga kalian untuk meminimalisir, untuk mengurangi sampah kering itu menggunakan contohnya botol air minum, membawa sendiri. Kan setiap kali beli, nanti sampahnya numpuk. Jadi apa, Ban? Air. Kita tahu ya. Lalu sampah yang tidak bisa didaur ulang tadi apa ya? Ustazah sudah jelaskan. Botol plastik untuk didaur ulang. Untuk mengurangi sampah-sampah yang berserakan, ketika kalian masuk kelas, sudah sekolah, ada jadwal apa ya yang mengharuskan kalian membersihkan kelas? Tiket bagus. Supaya apa ya? Supaya bersih. Lalu kalau kita mengerjakan bersama-sama akan terasa apa? Ringan. Lalu kalau di tempat bermain, bolehkah kita membuang sampah sembarangan? Boleh. Harus menjaga apa? Kegiatan persatuan dan kesatuan, kebersamaan di lingkungan sekolah itu kira-kira apa aja ya? Ada yang tahu? Gotong royong di sekolah. Apa? Gotong royong di sekolah. Gotong royongnya bagaimana? Kerja bakti. Bantu teman apa? Membantu mengerjakan soal ulangan? Boleh ya. Membersihkan kelas. Membersihkan kelas bersama-sama. Ya, oke. Good. Jika kita tidak memiliki rasa kebersamaan, kita seenaknya sendiri, tidak mau membantu yang lain, maka akan terjadi apa? Kalau sudah bertengkar berarti tidak rukun. Kalian masih ingat lagu yang kemarin di videokan Ustazah? Lagu judulnya Lagu Bersih dan Sehat. Masih ingat? Ingat gimana coba lagunya? Ayo. Sendiri-sendiri. Coba dilihat di buku tema 2D halaman 6. Buka bukunya halaman 6. Sudah? Yang disuruh ngerjakan. Lingkungan. Nah, itu ada judulnya apa? Bersih dan sehat. Ya, biramanya berapa ya? Berapa per 4? 2 per 4. Kan ada yang sedang, artinya menyanyikannya tidak terburu-buru. Ciptaan siapa itu? Ciptaan siapa? Mahmud. Apa?
Mahmud. Oke, ulangi Ustazah lagi ya. Lagu Bersih dan Sehat merupakan karya atau ciptaan dari siapa? Mahmud. Oke, saya harap kalian tetap semangat belajarnya meskipun kita jarak jauh. Lain waktu, saya jelaskan lagi. Semoga kita bisa segera bertemu ya belajarnya. Lagi. Amin ya robbal. Amin. Sekarang Ustazah cukupkan di sini. Nanti minggu depan insya Allah sudah ujian ya kalian. Semangat belajarnya, jangan lupa yang sudah diajarkan Ustazah diulangi kembali, dibaca-baca lagi, bukan buat bakal tidur loh ya. Siapa yang biasanya nggak belajar di rumah? Belajar ya. Terus kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari grup ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi atau enggak? Lucu apa cara bantu? Aziz Ada Jumat masih ada ya PJOK dan Vicky. Tetap belajar ya anak-anak. Tata